Hagia Sophia, gadis cantik, suci, dan bijak. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Nama panjang dari gereja ortodok Yunani yang dibangun zaman Bizantium adalah Naustes Hagiastou Theosophias. Artinya tempat perziarahan kebijaksanaan suci Tuhan. Dipendekkan menjadi Hagia Sophia. Dalam bahasa Yunani, Hagia artinya suci, Sophia artinya kebijaksanaan atau hikmat. Dari namanya gereja ini dibangun untuk menggambarkan kesucian dan kebijaksanaan Tuhan. Dalam sejarah, Hagia Sophia bagai gadis suci, pintar, dan cantik yang terus menjadi perebutan egoisitas, kesombongan, nafsu, keagamaan, dan kekuasaan. Dibangun pada abad ke-6 sebagai gereja ortodok Yunani tahun 537 sampai dengan 1204, dan direbut pasukan salib dan dijadikan gereja Katolik Roma 1204 sampai dengan 1261. Lalu direbut kembali oleh Kekaisaran Bizantium dan kembali menjadi gereja ortodok Yunani 1261 sampai dengan 1453. Setelah itu Imperium Turki Ottoman menaklukkan Bizantium. Hagia Sophia dijadikan masjid 1453 sampai 1935. Bapak modernisasi Turki Kemal Atatürk menjadikan Hagia Sophia Museum 1935 sampai 2020. Bulan Juli tahun ini, Presiden Turki Erdogan menjadikan kembali si gadis cantik Hagia Sophia sebagai masjid. Dalam terminologi Kristen, gereja memang diibaratkan mempelai Kristus, yaitu gadis suci dan bijak. Namun arti gereja sesungguhnya bukanlah gedung atau institusi gereja, tetapi kumpulan orang yang mendapat pewahyuan, hikmat dari surga, bahwa Yesus adalah Mesias. Orang-orang ini disebut eklesia, asal kata gereja, yaitu sebutan kepada orang-orang yang mendapat hikmat dan percaya Yesus adalah Mesias. Kepada eklesia diberikan kunci kerajaan surga dan alam maut tidak menguasainya. Sejarah manusia selalu diramaikan oleh drama kolosal perebutan kekuasaan, baik kekuasaan agama ataupun kekuasaan pemerintahan. Sudah seharusnya di usia tua sejarah peradaban manusia menjadi semakin suci hati dan bijak. Sampai hari ini, manusia masih dibutakan hati dan pikirannya, yaitu bahwa mengagungkan Tuhan adalah melebarkan kekuasaan atas nama Tuhan dalam bentuk kekuasaan fisik. Bahkan saat ini ketika Tuhan menunjukkan kerapuan kekuasaan manusia melalui pandemi corona, manusia belum juga belajar menjadi bijak. Kekotoran hati manusia berakibat manusia hanya bisa melihat hal yang fisik, yaitu yang menang adalah yang berkuasa, yang menang adalah yang menaklukkan. Kepada seorang perempuan Samaria yang tidak terpandang secara agama, yang pernah kawin cerai dengan 5 laki-laki dan masih berselingkuh dengan suami orang, Yesus menerangkan tentang arti menyembah
yaitu bukan menyembah di gunung atau bait Allah di Yerusalem, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Hari ini saat banyak orang dipaksa tak bisa menyembah di gedung gereja karena corona, seharusnya kita disadarkan bahwa Tuhan justru hadir ketika baju keagamaan kita yang mempersona harus ditanggalkan. Kehadiran Tuhan sesungguhnya bukan di katedral atau di gedung gereja kolosal kebanggaan kita, tetapi di dalam Roh Kudus atau Hagia dan kebenaran atau Sofia. Anda mengerti? Amin.